Salam Edu Official, jangan lupa mengklik tombol subscribe. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai adik-adik, kali ini channel Edu Official akan berbagi yaitu tips memilih jurusan PTN perguruan tinggi negeri. Wajib tahu ya, awas salah pilih jurusan ya adik-adik. Adik-adik mau masuk mana? Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, atau perguruan tinggi negeri lainnya. Terus jurusan yang mau dipilih apa? Oke, kali ini channel Edu Official akan berbagi bagaimana tips untuk memilih jurusan PTN dan universitas yang kalian pilih. Sebelumnya saya ingin kepada adik-adik untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen agar kalian tidak ketinggalan video kakak ini. Nah, sekarang caranya yaitu mensubscribe, like dan komen channel video kita ya dek, yaitu Edu Official. Dan kakak akan mengumumkan bahwa kakak channel Edu Official akan membagikan TO Akbar, yaitu tryout bar gratis se-Indonesia. Kali ini peserta yang mendaftar sudah 3,5k. Oleh karena itu adik-adik silakan chat kakak melalui via Telegram atau WhatsApp. Kakak telah membuat nomornya di kolom deskripsi. Sekali lagi jangan lupa untuk mengikuti tryout Akbar UTBK SBMPTN 2020. Ingat ya adik-adik, ini adalah gratis. Caranya silakan chat kakak ya. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita bahas bagaimana cara untuk memilih jurusan yang tepat. Oke? Oke adik, gini caranya. Mari kita simak penjelasannya. Pilihan kamu juga menentukan bagian dari masa depanmu. Kalian harus tahu adik-adik bahwa pilihan jurusan kamu itu juga menentukan dari bagian dari masa depanmu. Tetapi bukan berarti bahwa pilihanmu itu juga menjamin masa depanmu cerah. Tidak juga ya, karena selama proses kuliah juga kalian menentukan masa depanmu. Tapi ini adalah titik awal yang kalian perlu lakukan. Apakah kalian selalu memilih yang tepat, langkah yang tepat? Oke? Nah, caranya gimana? Nah, menurut survei Integrity Development Flexibility tahun 2014, terdapat 87% mahasiswa Indonesia yang salah memilih jurusan. Perlu digarisbawahi, salah memilih jurusan. Ini sekitar 87%. Ini menurut survei Integrity Development Flexibility tahun 2014 ya adik-adik, bahwa terdapat 87% siswa yang salah memilih jurusan. Oleh karena itu, hati-hati, jangan sampai Anda salah pilih jurusan. Oke, nah sekarang yang menjadi pernyataannya adalah apa sih yang menjadi faktor-faktor yang buat kamu salah pilih jurusan? Yang pertama itu adalah bukan pilihanmu. Nah, ternyata kamu memilih jurusan itu bukan karena pilihanmu. Karena pilihan siapa? Teman, orang tua, keluarga, atau siapa? Nah, kemudian yang kedua adalah tidak mengenal diri sendiri. Kamu tidak mengenal diri sendiri kamu tidak mengenal siapa kamu. Itu juga membuat kamu faktor yang menyebabkan adalah seseorang salah pilih jurusan. Kemudian ada perasaan gengsi. Ada juga cita-cita yang tidak jelas. Seringkali ketika kita kecil ditanya ingin menjadi apa, cita-citanya menjadi apa, dokter, guru. Tetapi ketika sudah beranjak menjadi lebih dewasa, sekolah SMP, sekolah SMA, cita-cita bisa saja berubah. Oleh karena itu cita-citamu tidak jelas. Nah, faktor-faktor berikut ini juga menjadikan salah satu bahwa kamu juga bisa salah pilih jurusan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, perhatikan ya adik-adik bahwa ini adalah tips-tips yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak salah pilih jurusan ya. Yang pertama, pilihlah sesuai bakatmu. Artinya apa? Nah, berdasarkan Canadian Study pada tahun 2006, penelitian yang dilakukan terhadap 80.574 siswa di 87 perguruan tinggi selama 5 tahun menunjukkan nilai prestasi yang bagus berdasarkan hubungan dengan memilih jurusan yang sesuai dengan kepribadian. Nah, ternyata memilih jurusan itu juga harus disesuaikan dengan kepribadian kita. Nah, berdasarkan Canadian Study tadi pada tahun 2006, ada di survei di 87 perguruan tinggi selama 5 tahun, bahwa prestasi mereka selama kuliah itu berhubungan dengan mereka ketika memilih jurusan itu sesuai dengan kepribadian mereka. Jadi sesuai dengan bakat, sesuai dengan kepribadian. Itulah kenapa kita harus memilih jurusan itu, perlunya dipertimbangkan sesuai dengan bakat kita atau kepribadian kita. Nah, kemudian hindari untuk ikut-ikutan. Nah, tips memilih jurusan kuliah selanjutnya adalah mengikuti teman sangat tidak disarankan
Jika kalian ingin sukses kuliah, jangan pernah pilih jurusan itu karena ikut-ikutan, ikut teman, ikut paman, ikut bibi, ikut keluarga dan sebagainya ya. Nah, pilih jurusan berdasarkan pilihan pribadi, bukan sekedar mengikuti jejak orang lain ya. Jadi memilih jurusan itu bukan karena mengikuti jejak teman. Teman pingin universitas ini, adik-adik pingin universitas itu. Teman pingin jurusan ini, adik-adik ngambil jurusan itu. Oh, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Hindari untuk mengikut-ikuti teman-teman atau jejak orang lain. Kemudian untuk memilih jurusan, perhatikan prospek karir. Nah, pastikan kamu memilih gambaran karir cemerlang nantinya sebelum memilih jurusan kuliah. Maksudnya gini, ketika kamu memilih jurusan, gimana prospek karir ke depan kamu? Apakah kira-kira bisa menjamin masa depan? Kita tidak bisa bilang menjamin, tapi apakah bisa kira-kira membuat masa depanmu menjadi lebih baik? Nah, prospek karir kita juga perlu perhatikan ya adik-adik ketika memilih jurusan ke depannya itu bagaimana karir kita ketika kita memilih jurusan yang kita inginkan. Kemudian sesuaikan dengan kemampuan kamu. Ini sangat penting, jangan pernah paksakan kamu mengambil jurusan itu di luar dari kemampuan kamu. Contoh, kamu pingin kuliah kedokteran tetapi kamu sebenarnya tidak mampu untuk kuliah di kedokteran. Jadi jangan mengambil jurusan itu di luar dari kemampuan kamu. Ternyata salah satu milih jurusan perlu disesuaikan juga dengan kemampuan finansial kamu. Nah, kemudian memilih jurusan itu juga perlunya dengan kemampuan finansial kamu. Artinya seperti saya bilang tadi, ketika kamu milih jurusan, perhatikan uang kuliahnya bagaimana dan sebagainya. Tetapi itu juga bukan berarti menjadi suatu masalah yang besar, karena di perguruan tinggi negeri juga banyak bertebaran beasiswa-beasiswa yang nantinya bisa kamu dapatkan. Tetapi ada tanda kutip bahwa beasiswa itu pun memiliki kriteria tertentu. Nah, kriteria ini apakah ada masuk di kamu nantinya? Oleh karena itu, kemampuan finansial kamu juga menentukan, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Bisa dengan kemampuan daya pikir kamu, maksudnya kemampuan kamu itu kira-kira cocok nggak kamu kuliah di situ. Yaitu jangan paksakan, kalau kamu tidak sanggup FK jangan pilih FK, contohnya seperti itu. Kalaupun juga dengan itu kemudian kemampuan finansial kamu juga gimana, kira-kira uang kuliahnya bagaimana nanti ketika kamu ngambil universitas yang jauh, gimana ke biaya kehidupan, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Kemudian akreditasi kampus, ketika kamu memilih jurusan, pastikan juga akreditasi kampus kamu itu yang akan kamu ambil itu akreditasinya apa. Bahwa akreditasi ini sebenarnya juga mempengaruhi nanti ketika kamu mencari kerja. Salah satu hal yang tak boleh lewat saat memilih jurusan kuliah adalah tingkat akreditasi dan jurusan tersebut. Nah, kamu mengambil jurusan kampus itu, dengan jurusan ini kamu juga harus tahu akreditasinya itu apa. Jadi ketika kamu mengambil kampus, contoh kampusnya kita ambil contohnya Universitas Sumatera Utara, kamu harus tahu Universitas Sumatera Utara itu akreditasinya apa. Terus contohnya kamu mengambil jurusan apa, contoh kamu mengambil jurusan psikologi, kamu juga harus tahu akreditasi psikologi di kampus itu apa gitu. Jadi ketika kamu mengambil jurusan itu, kamu juga harus tahu tentang kampus itu bagaimana, akreditasinya juga bagaimana. Jadi nanti ketika kamu terjun nanti sudah kuliah, kamu tidak gagap lagi, atau kamu sudah dapat gambaran kampus itu bagaimana. Kemudian perhatikan situasi global saat ini. Maksudnya seperti ini. Cermatilah apakah jurusan tersebut akan bertahan dalam 5-10 tahun ke depan, sehingga saat selesai kuliah nanti ada banyak pekerjaan yang siap menampung Anda. Maksudnya gini adik-adik, ketika kamu membeli jurusan, kira-kira jurusan kamu prospeknya ke depan itu gimana dengan situasi global saat ini, 5-10 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan itu kira-kira gimana jurusan kamu itu, apakah masih tetap gimana gitu, maksudnya gimana kira-kira dengan situasi global saat ini 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gimana ya jurusan kamu, gitulah intinya ya. Kemudian yang perlu kakak sampaikan sebenarnya di sampai sini sih, demikianlah tips untuk pilih jurusan ini. Jadi ketika kamu mau memilih jurusan, perlulah kamu pertimbangkan apa hal-hal yang tadi seperti kakak bilang tadi. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan ya adik-adik, karena
jurusan ini juga menentukan dari bagian dari masa depanmu. Tapi tanda kutip bukan berarti ketika kamu pun sudah memilih jurusan itu pasti masa depanmu cemerlang, bukan, karena ini juga merupakan awal dari perjuanganmu untuk kedepannya gitu ya. Oke, demikianlah tips yang bisa kakak bagikan, dan adik bisa mengambil review dari beberapa literatur bagaimana cara untuk memilih jurusan, karena kakak sarankan jangan ambil hanya dari kakak saja tapi ambil dari orang-orang lain, nasihat-nasihat orang lain. Oke lah adik-adik, demikian informasi yang bisa kakak bagikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk men-share informasi ini kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen video kita, channel kita Audio Official, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya tentang UTBK dan pasti tentang pelajaran. Bye.